Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Neliana SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting dari memahami karakteristik murid, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempraktekkan apakah murid sudah benar-benar paham atau hanya meminta siswa menghafal materi. Sering merasa gagal atau mengeluh jika murid tidak tuntas setelah evaluasi. Itulah pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Ternyata banyak menuntut. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Setelah mempelajari materi 1.1, saya menyadari bahwa sebagai guru seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, serta budaya. Seharusnya saya memperlakukan murid sebagai subjek pembelajaran. Hal ini dilakukan agar murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Sehingga guru sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid yang beraneka ragam. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setelah saya mempelajari tentang modul 1.1, maka hal-hal yang mencerminkan tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantoro yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, melibatkan murid sesuai metode student center, kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yang di sini terdapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari modul 1.1. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.